Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmananda Awalia Arifin dengan NPM 20.01020055 dari kelas 20 akuntansi B. Di sini saya akan membahas modul 6 yaitu mengenai audit investasi. Untuk kertas kerja audit investasi dapat dilihat pada buku 2 halaman 105 pada indeks H. Di sini terdapat 3 jenis investasi. Yang pertama investasi di PT PUH yaitu sebesar 100 juta. Kemudian investasi di PT Piglet yaitu sebesar 300 juta dan pembayaran di muka yaitu sebesar Rp22.500.000. Kita akan melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang kita peroleh dari PT Sugus, yaitu berdasarkan hasil pengecekan Akta Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni tahun 2018 dan Akta Notaris Beni SH nomor 198 tanggal audit yaitu 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Di mana di sini terdapat 3 jenis investasi sebagaimana yang ada dalam kertas kerja indeks H ini. Atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni tahun 2018, penyertaan saham di PT PUH dengan modal dasar yaitu 2.000 lembar dengan nominal Rp1.000.000, sedangkan modal ditempatkan dan disetorkan penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Jika kita fokuskan pada temuan, yaitu kita dapat melihat akta notaris dengan kolom sebenarnya tidak nyambung. Karena jika dilihat bahwa saham PT PUH yaitu sebesar 2.000 lembar, namun baru ditempatkan yaitu sebesar 1.000 lembar. Kemudian jika kita memiliki 100 lembar ini, maka kita hanya memiliki 10% dari kepemilikannya. Dari yang ditempatkannya yaitu 1.000 lembar. Kemudian, namun jika dilihat pada tabel ini, PT Sugus yaitu sebesar jumlah sahamnya sebesar 300 dan kepemilikannya yaitu sebesar 30%. Sedangkan kita di sini hanya memiliki kepemilikan yaitu sebesar 10%, sehingga data ini tidak valid. Jika dilihat data ini bukan untuk PT PUH, namun merupakan untuk PT Piglet. Sehingga di dalam audit karena kita harus memperoleh informasi yang valid. Jika dilihat lagi, PT Piglet dan PT Sugus memiliki kesamaan yaitu memiliki kepemilikan sebesar 30%, sehingga data ini untuk PT Piglet bukan untuk PT PUH. Perlu diingat lagi, dalam catatan investasi terhadap saham terdapat 3 jenis metode. Untuk kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Kemudian untuk kepemilikan 20-50% untuk metode equity. Kemudian untuk kepemilikan lebih dari 50% untuk metode konsolidasi. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya. Untuk PT PUH labanya sebesar 200 juta rupiah dan dividen yang akan dibagikan yaitu sebesar 20 juta. Kemudian untuk PT Piglet yaitu labanya sebesar 100 juta rupiah dan dividen yang akan dibagikan yaitu sebesar 16 juta rupiah. Sehingga terdapat 2 pencatatan yang berbeda di mana PT PUH hanya memiliki 100 lembar saham dan kepemilikan 10%. Sehingga menggunakan metode biaya. Sedangkan untuk PT Piglet di sini dia memiliki 300 lembar saham dan dengan kepemilikan 30% sehingga menggunakan metode equity. Sehingga di sini kita akan membuat usulan apa yang belum dicatat oleh PT Sugus. Sehingga kita akan membuat catatan pemeriksaan. Kemudian untuk dividen yang akan dibagikan yaitu penerimaan dividen diperoleh pada tanggal 8 Januari tahun 2019. Sehingga di sini berdasarkan hasil pemeriksaan perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan investasi saham atas yang pertama, PT PUH dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan.
Kemudian jurnal yang diusulkan untuk dibuat PT Sugus yaitu dengan piutang dividen berada di debit yaitu sebesar 2 juta dan pendapatan dividen di kredit sebesar 2 juta. 2 juta ini didapatkan dari 10% kepemilikan dan 20 juta ini dari dividen yang akan dibagikan. Kemudian yang kedua, PT Piglet dengan kepemilikan 30%. Karena memiliki pengaruh penyertaan, artinya laba yang 100 juta ini harus diakui oleh PT Sugus, tapi tidak 100 juta sepenuhnya. Namun yang diakui hanya sebesar 30%. Sehingga jurnal yang diusulkan oleh PT Sugus yaitu pengakuan laba tahun 2018, investasi pada PT Piglet berada di debit yaitu sebesar 30 juta rupiah dan pendapatan dividen di kredit sebesar 30 juta rupiah. 30 juta rupiah ini didapatkan dari 30% kepemilikan dan 100 juta dari laba ini. Kemudian yang kedua yaitu dividen yang akan dibagikan, yaitu piutang dividen berada di debit yaitu sebesar 4.800.000 rupiah dan investasi pada PT Piglet yaitu sebesar 4.800.000 rupiah. 4.800.000 rupiah ini didapatkan dari 30% kepemilikan dan 16 juta rupiah dari dividen yang akan dibagikan ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah kertas kerja indeks H. PT PUH, yang pertama PT PUH tidak memiliki pengaruh karena di sini dia hanya dividen saja. Kemudian yang kedua, untuk investasi Piglet memiliki pengaruh, di mana di sini investasi pada PT Piglet yaitu sebesar 30 juta di debit dan investasi pada PT Piglet yaitu sebesar 4.800.000 rupiah di kredit. Kemudian kita masukkan di sini investasi pada PT Piglet yaitu di debit sebesar 30 juta dan di kredit yaitu sebesar 4.800.000 rupiah. Sehingga per auditnya kita mendapatkan untuk PT PUH yaitu sebesar 100 juta rupiah dan untuk PT Piglet yaitu sebesar 325.200.000 rupiah. Kemudian untuk pembayaran di muka juga tidak memiliki pengaruh karena di sini tidak ada temuan. Sehingga per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 447 juta rupiah 700.000 rupiah. Tahap yang selanjutnya adalah prosedur audit. Yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi ya untuk indeksnya yaitu H. Kemudian lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Untuk indeksnya yaitu H. Kemudian yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar atau market price pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan at cost. Untuk indeksnya yaitu tidak ada. Kemudian yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan. Apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Untuk indeksnya yaitu centang. Kemudian yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Untuk indeksnya tidak ada. Kemudian yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansinya berlaku. Untuk indeksnya yaitu H. Yang ketujuh, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Untuk indeksnya yaitu centang. Yang kedelapan, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan persentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Untuk indeksnya yaitu centang. Kemudian yang kesembilan, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan
penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk indeksnya yaitu H. Kemudian yang ke-10 yaitu yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati untuk indeksnya yaitu centang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.